Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube saya yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai analisis perhitungan apakah bisnis kos-kosan itu menguntungkan. Video ini memenuhi permintaan dari beberapa rekan para dosen di kampus kami untuk mencoba eh, dihitungkan sebetulnya bisnis kos itu menguntungkan apa tidak. Semoga video ini bermanfaat dan semoga para pemirsa semua sehat dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, bisnis kos-kosan menjadi salah satu bisnis yang saat ini menjadi salah satu pilihan atau alternatif di samping bisnis lain ya. Bisnis lain yang saya maksud misalnya rental mobil ada atau waralaba mendirikan semacam toko retail Indomart, Alfamart dan seterusnya. Nah, salah satu yang marak juga ini adalah tentang bisnis kos-kosan. Nah, para pemirsa untuk dapat memiliki kos-kosan, ya, kita butuh beberapa investasi dan ini berdasarkan pengalaman perhitungan yang saya sampaikan dalam video ini berdasarkan pengalaman di mana kami terjun langsung di bisnis ini 2 bulan ini ya. Walaupun 2 bulan, barangkali para pemirsa ada yang bilang 2 bulan itu tidak representatif untuk melakukan analisis ini. Tapi semoga dengan sedikit pengetahuan yang saya miliki sesuai bidang ilmu saya, semoga 2 bulan ini bisa dijadikan sebagai alat untuk memprediksi di dalam analisis ini. Ya, baik kembali ke kebutuhan investasi untuk bisa memiliki kos-kosan. Kebutuhan investasi yang diperlukan adalah satu tentu lahan ya. Jadi harus ada tanah dengan luasan yang cukup untuk rencana pembangunan kos kita berapa pintu atau berapa kamar istilahnya ya. Dan lokasinya harus strategis walaupun strategis ini relatif. Artinya di lokasi itu masih memungkinkan pasar yang kita sasar, pasar yang akan kita raih itu lokasinya masih memungkinkan di situ ya. Tidak harus tepi jalan raya, tidak harus. Boleh jalan yang masuk-masuk, juga boleh jalan masuk, tentu konsekuensinya harganya harus lebih terjangkau. Nah, kalau pinggir jalan ya harganya bisa agak tinggi karena value-nya dari lokasi itu tinggi ya. Kalau jalannya lebar artinya Grab bisa masuk, Grab Car bisa masuk, GoCar bisa masuk, tentu punya value yang lebih tinggi. Yang ini nanti kaitannya dengan tarif sewanya. Ya, ini harus kita siapkan luasan tanah. Lalu yang kedua, investasi yang kedua adalah bangunan kosnya. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bangunan kos yang kami miliki ada 14 kamar. Jadi dasar perhitungannya adalah kami memang terjun langsung 2 bulan ini. Ya. Lalu berikutnya adalah peralatan kos. Ini investasi yang ketiga. Jadi ada tiga ini sampai ini saja peralatan kos ya. Tanah atau lahan, lalu bangunannya, lalu peralatan kos. Jadi untuk kos kami ini nanti nilainya berapa nanti akan ada ya. Khusus untuk peralatan ini ada 45 juta sekian ya. Spring bed, bed, dipan, almari. Jadi ada 14 kamar. Ini ada spring bed 6 ini di lantai 1. Lalu bed dan dipan ini memang beda konsep antara lantai 1 dan lantai 2. Ada di lantai 2 ada 8 kamar ini ada bednya, ada dipannya. Lalu almari sama 14, meja tulis lantai 1, meja tulis lantai 2 karena memang beda konsep nih. Lalu meja makan, kursi teras, kursi belajar, kursi makan, AC kamar 202 ini karena ada satu kamar yang minta AC ya. Jadi ada AC-nya. Lalu berikutnya kulkas, mesin cuci, kompor, tabung gas, mesin pompa air dan spray ya. Baik, nah nilai investasi awal yang dibutuhkan untuk konteks 14 kamar ini seperti ini. Jadi tanahnya ini adalah 600 juta. Saya nilai tanah yang saya miliki dengan harga pasar yang wajar atau fair value itu dengan harga per meter sekian itu 600 juta. Lalu bangunannya saya membangun habis 625 juta. Ini kalau dihitung rasio 625 juta dengan 14 kamar
Itu artinya satu kamarnya 45 jutaan. Dan ketika ini saya bicarakan, saya komunikasikan dengan teman-teman yang biasa membangun, ini adalah angka yang wajar, 45 juta. Lalu berikutnya peralatan kosnya ada 45 juta 525 ribu rupiah, sehingga total investasi yang saya tanamkan, yang saya keluarkan adalah 1.270.525.000 rupiah. Nah, ini investasi awal. Lalu berikutnya proyeksi pendapatan dalam satu tahun kita akan menghitung sebetulnya menguntungkan apa tidak, ya. Untuk bisa menghitung keuntungan atau laba, kita proyeksi pendapatan satu tahun, ya. Jadi dengan 14 kamar, maka pendapatan idealnya adalah kalau harga sewa per kamarnya satu tahun, itu adalah 10 juta, maka pendapatan kita 140 juta. Tarif kos di tempat kami itu memang 10 juta per tahun untuk non AC dan yang AC 12.500.000. Saya abaikan angka-angka kecil itu, ya. Saya anggap harganya rata 10 juta untuk proyeksi pendapatan. Lalu berikutnya kita antisipasi, kita hitung juga antisipasi kamar kosong. Ini terkait dengan tingkat hunian, ya. Tingkat hunian, saya asumsikan setiap tahunnya kita antisipasi 2 kamar itu kosong, ya. Sehingga ini mengurangi proyeksi pendapatan kita. Lalu pendapatan normal kita adalah 12 kamar, kalikan harga per kamarnya 10 juta, sehingga proyeksi pendapatan kita satu tahun adalah 120 juta. Lalu berikutnya, proyeksi beban satu tahun. Saya gunakan istilah beban, ini kalau pemirsa ini orang akuntansi atau orang keuangan, saya kira sudah familiar dengan istilah beban atau expense. Bagi pemirsa yang bukan berlatar belakang akuntansi, anggap saja beban ini adalah biaya. Ya, jadi istilah lain dari beban, orang awam mengatakan biaya. Biaya yang kita keluarkan untuk mengelola kos kita selama satu tahun diproyeksikan sebagai berikut. Yang pertama, beban keperluan kos per bulannya 200.000 kalikan 12, 2.400.000. Keperluan kos itu adalah keperluan kecil-kecil, ya, seperti eh, sapu, lalu sikat kamar mandi, dan lain-lain, ya. Lalu berikutnya beban gaji karyawan. Jadi karyawan yang saya maksud ini adalah karyawan yang saya minta untuk eh, membersihkan membersihkan ruang-ruang umum, ya. Kalau ruang kamar itu kebersihannya menjadi tanggung jawab penghuni. Nah, ini ruang-ruang umum, ini setiap seminggu sekali didatangi untuk dibersihkan ruang-ruang umum itu. Eh, Upahnya adalah 100.000 setiap kali datang, ya. Jadi kalau kalikan 52 minggu ketemunya 5.200.000. Lalu beban listrik berdasarkan pengalaman 2 bulan ini per bulannya adalah 300.000. Listrik per kamar itu karena sudah tiap kamar satu token, itu menjadi beban penghuni. Nah, listrik yang dimaksud di sini adalah listrik yang umum untuk televisi, untuk kulkas, ya, untuk air, yang itu 300.000 per bulan, jadi satu tahun 3.600.000. Beban internet berdasarkan pengalaman yang sudah kami keluarkan, itu kami ikut paket yang saya lupa, ya, 30 Mbps apa ya, yang saya kira cukup untuk 14 penghuni, ya. 875.000 tiap 3 bulan. Jadi kalau kita kalikan 4 triwulan, ya, 3.500.000. Beban air juga berdasarkan pengalaman 2 bulan ini 150.000 per bulan, kalikan 12, 1.800.000. Beban kebersihan ini untuk iuran sampah 100.000 per bulan, ketemunya 1.200.000. Beban reparasi gedung 300.000 per bulan, jadi 3.600.000. Reparasi gedung itu, ya, kalau ada dak yang rembes kita harus no drop atau aquaproof dan seterusnya, ya. Beban reparasi peralatan 3.600.000, 300.000 per bulan asumsinya. Ya, ini ya seperti kalau ada mesin pompa rusak, ya, servis, ada mesin cuci kemarin, ya, ada trouble, manggil tukang servis yang seperti itu, ya. Lalu berikutnya beban depresiasi gedung, nanti bisa dilihat di tabel depresiasi, lalu beban depresiasi peralatan juga bisa lihat di
tabel depresiasi. Nah, totalnya biaya proyeksi 1 tahun adalah 64.535.500 rupiah. Ya, baik, kita lihat tentang depresiasi. Depresiasi itu adalah penyusutan ya. Penyusutan dari aset yang bernama gedung dan peralatan ya. Perhitungannya seperti ini untuk peralatan. Jadi ini adalah peralatan kita, peralatan kami yang harga perolehannya 45 juta tadi. Nah, berdasarkan umur ekonomis, umur dari peralatan yang masing-masing ini berbeda, ya. Itu penyusutannya adalah 8.385. Jadi misalnya seperti ini. Ada spring bed 6 juta. Umur ekonomisnya kami taksir 5 tahun spring bed itu. Berarti penyusutan per tahunnya 6 juta dibagi 5, 1.200.000. Dan seterusnya. Nah, umur ekonomis ini berbeda-beda sesuai taksiran kita. Ada yang hanya 2 tahun untuk mesin pompa air, ini saya prediksi hanya 2 tahun sudah harus ganti. Ya. Ada yang terakhir ini spray malah hanya 1 tahun, 1 tahun ganti. Ya. Tapi ada yang 10 tahun. Contohnya misalnya meja makan, ya saya anggap semoga bisa umurnya sampai 10 tahun. Lalu untuk gedung, ini umurnya kita taksir 20 tahun, ini sesuai ketentuan perpajakan. Kalau untuk gedung 20 tahun sehingga 625 juta dibagi 20 ketemunya per tahunnya 31.250. Memang kalau kita lihat struktur biaya ini, memang yang terbesar adalah beban depresiasi gedung atau bangunan. Nah, kita hitung proyeksi laba ruginya para pemirsa. Pendapatannya diproyeksikan 120 juta, biayanya atau bebannya 64 juta sekian, laba bersihnya 55 juta 464.500 rupiah. Apakah angka ini besar? Apakah angka ini cukup? Kalau pemirsa melihat informasi 1 tahun ini memang kelihatannya sudah cukup besar ya. Dengan pendapatan 120 juta, memperoleh 55 juta. Kesannya memang besar. Ya, artinya dalam 1 tahun kita bisa memperoleh laba 55 juta. Apakah ini cukup? Yang artinya per bulan itu hanya 5 juta. Nah, analisisnya kita lanjutkan dengan membandingkan antara laba yang kita peroleh dalam 1 tahun dengan investasi yang kita lakukan. Ya, jadi investasi yang kita keluarkan. Ini dalam istilah keuangan, manajemen keuangan atau financial management atau di analisis informasi keuangan juga ada. Ini yang disebut dengan return on investment atau ROI, diperoleh dari laba bersih dibagi dengan investasi dikalikan 100%. Perhitungannya menjadi seperti ini. Laba bersihnya 55.464.500, investasi yang kita keluarkan 1,2 M, lalu kita hitung ketemu angka return on investment 4,37%. Nah, ternyata nggak besar-besar amat ya, kecil sekali ya. Nah, angka 4,37% ini angka yang cukup atau rendah, kita bisa membandingkan dengan investasi dengan risiko yang nol atau nol risk tanpa risiko. Biasanya para analis menggunakan tingkat suku bunga deposito. Jadi kalau uang 1,2 M ini kita taruh di deposito, set sudah kita tinggal tidur, tiap bulan kita akan dapat bunga ya atau return berapa. Nah, mohon maaf, analisis ini kita tidak membahas tentang bunga itu haram atau halal, tidak ya. Jadi bunga saya pandang sebagai cost of capital ya. Jadi biaya untuk memaintain eh, modal kita ya. Jadi kalau kita punya modal 1 miliar tahun ini, 1 tahun yang akan datang, maka nilai 1 miliar ini itu akan bisa bertahan apabila jumlahnya bertambah sedikit. Kalau jumlahnya tetap 1 miliar, itu artinya nilainya justru turun. Maka ada nilai eh, apa ya, time value of money. Jadi ada nilai waktu dari uang, ya itu kira-kira. Nah, kalau kita bandingkan ternyata suku bunga deposito untuk bank pemerintah, salah satu bank pemerintah, namanya tidak saya sebutkan, tetapi ini salah satu bank pemerintah, itu hanya 2,85% per tahun suku bunga deposito. Artinya angka 4,37 return dari kos-kosan ini sudah lumayan, sudah di atas suku bunga deposito bank pemerintah. Tetapi kalau kita bandingkan dengan suku bunga deposito bank swasta,
termasuk para BPR. Ini yang saya ambil, tapi saya tidak sebutkan nama banknya atau nama BPR-nya. Ini kalau untuk deposito lebih dari 1 M, ini bisa diberi return itu 6% dengan jangka waktu 12 bulan. 6%, tinggi sekali ini. Nah, kalau yang dibandingkan dengan ini, kalau berani pemirsa mendepositokan di swasta, bank swasta juga dijamin oleh LPS apabila simpanannya di bawah 2 miliar, jadi saya kira aman, itu bisa 6%. Nah, kalau dibandingkan dengan angka ini, berarti bisnis kos-kosan ini tidak terlalu menguntungkan. Cuman nanti dulu karena ada beberapa pertimbangan analisis yang menarik untuk kita kaji, maka harus disimak sampai video ini berakhir ya. Jadi ini perbandingannya bisnis cost saya, cost kita semua itu kalau dasarnya perhitungan cost saya adalah 4,37%. Kalau dibandingkan dengan suku bunga deposito bank swasta eh, tidak terlalu menarik ya, lebih enak didepositokan. Tapi kalau suku bunga deposito bank pemerintah masih lumayan menarik untuk bisnis kos-kosan 4,37% dibanding 2,85%. Baik. Nah, berikutnya kita analisis laba tunai. Kalau tadi adalah laba bersih, mempertimbangkan depresiasi, ya depresiasi gedung itu. Nah, sekarang kita hitung laba tunai. Laba tunai itu apa? Membandingkan pendapatan kita, pendapatan kos yang pendapatan tunai itu dengan biaya-biaya tunai, beban yang betul-betul mengeluarkan uang. Kalau depresiasi tadi kan tidak mengeluarkan uang. Tetapi ini yang kita hitung adalah beban-beban tunai, biaya-biaya tunai. Maka analisisnya menjadi seperti ini. Untuk beban depresiasi gedung, ini kita nolkan, beban depresiasi peralatan kita nolkan. Sehingga pendapatan tunai kita 120 juta, beban atau biaya tunai kita 24.900.000 rupiah. Sehingga laba tunai kita 95.100.000 rupiah. Jadi laba tunai ya. Pendapatannya kita terima tunai, pendapatan dari para anak kos itu, mahasiswa yang kos itu, lalu biayanya juga biaya yang betul-betul kita keluarkan. Jadi ada laba tunai per tahun 95.100.000 rupiah. Nah, laba tunai ini akan kita gunakan untuk analisis yang apa? Untuk Oke, laba tunainya 95.100.000 rupiah. Kita gunakan untuk analisis yang payback period. Periode atau jangka waktu kembalian investasi. Jadi investasi yang kita tanamkan 1,2 miliar itu akan kembali dalam berapa tahun? Itu adalah payback period. Kita hitung laba tunainya 95.100.000. Investasi kita 1,2 M sekian. Berarti payback periodnya itu dihitung dari investasi dibagi laba tunai. Ketemunya 13,36 tahun. Nah, itu artinya 13 tahun 4 bulan investasi akan kembali. Nah, kalau ada investasi cost itu hasil laba tunainya kalau kita hitung akan bisa menutup investasi kita selama 13 tahun 4 bulan. Ini menarik apa enggak? Ini semuanya saya kembalikan kepada pemirsa. Kalau 13 tahun 4 bulan itu dianggap sebagai jangka waktu yang layak untuk dilakukan investasi, ya silahkan. Tetapi kalau para pemirsa menganggap, wah bisnis yang lain bisa 10 tahun, ya berarti nggak cocok bisnis kos-kosan ini. Begitu. Nah, bagaimana kesimpulannya? Apakah bisnis kos itu menguntungkan? Di dalam financial management itu ada konsep yang namanya high risk, high return. Jadi bisnis itu kalau resikonya tinggi, returnnya tinggi. Tapi kalau resikonya rendah, ya returnnya rendah. Bisnis cost ini termasuk yang resikonya rendah, ya. Jadi kita bandingkan dengan bisnis rental mobil misalnya ya. Jadi bisnis cost itu ya sudah, asal kerannya tidak rusak, ya sudah. Asal tidak bocor, ya sudah, customer, konsumen tidak akan komplain ke kita. Sudah berlalunya waktu, uang datang. Berlalunya waktu, uang datang. Listrik kita bayar, air kita bayar, internet kita bayar. Sudah seperti itu. Ya, karena itu low risk, pasti low return. Low return ya. Tapi kalau bisnis tadi misalnya yang saya contohkan rental mobil, perputaran eh, apa penerimaan sewa rental bisa saja lebih besar berkali-kali lipat dibanding dengan kos-kosan. Tetapi pasti kalau
high return, resikonya pasti tinggi. Mobil keluar dari garasi kita, kita harus selalu berdoa semoga selamat, nggak kecelakaan, semoga tidak dibawa oleh penyewa, tidak digelapkan dan sebagainya. Ya, itu ya. Berikutnya, ada faktor yang perlu kita jadikan pertimbangan ya. Walaupun tadi dari hitung-hitungan ROI, return on investment, kos-kosan itu nggak terlalu menarik. Tapi ingat, nilai jual tanah, tanah itu investasi tanah yang kita ikat dengan bangunan kos-kosan itu akan meningkat seiring berlalunya waktu ya. Mungkin dengan return 4,3% tadi tidak terlalu menarik, tetapi tanah ini semakin lama ada kenaikan harga. Ketika 10 tahun lagi, bisa saja harga tanahnya ini berlipat-lipat. Yang keuntungan kenaikan harga tanah ini tidak kita jumpai apabila 1,2 M kita tanam dalam sebuah deposito, kita tidak akan bisa menikmati keuntungan kenaikan harga tanah. Ini menjadi faktor yang menarik untuk dipertimbangkan. Ya. Lalu yang kedua, sesuaikan dengan tipe kita sebagai investor. Apakah kita ini sebagai risk seeker atau risk averse? Orang yang suka resiko, mengambil resiko, atau orang-orang yang menghindari resiko. Kalau untuk orang-orang yang menghindari resiko, cocoknya ya, bisnis cost ini cocok untuk tipe risk averse, para pensiunan, tipe orang yang menyukai ketenangan, dan lain-lain. Ya. Lalu berikutnya, ini yang juga harus dijadikan faktor pembeda. Beda daerah dapat mempengaruhi perhitungan analisis ini ya. Jadi ini kami lakukan di Semarang ya, khususnya di sekitar Universitas Negeri Semarang. Kos saya ini di Universitas Negeri Semarang. Mungkin beda, sama-sama Semarang, beda kalau perhitungannya di Ngalian, mahasiswa UIN, Universitas Islam Negeri Wali Songo. Juga mungkin berbeda dengan di Tembalang, di mana pangsa pasarnya adalah mahasiswa Universitas Diponegoro. Atau mungkin juga berbeda di daerah Kabupaten Semarang, di daerah Bawen, yang pangsa pasarnya bukan mahasiswa, tetapi pekerja atau karyawan di pabrik, garmen, pabrik, Coca-Cola, dan sebagainya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Nah, apa pengaruhnya? Tentu di harga kos itu. Demikian para pemirsa, semoga mencerahkan. Pilihan investasi tetap ada di tangan pemirsa. Video ini hanya memberikan perhitungan analisis untuk bisnis kos dengan 14 kamar dengan investasi 1,2 M sekian ya. Itu perhitungan returnnya seperti tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.